Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qallallahu fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar. Shadaqallahul adzim. Hadirin Manglayang TV yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita manjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita bisa silaturahmi, bila bisa tatap muka. Mudah-mudahan dengan wasilah ini kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terhatur selalu kepada makhluk yang paling agung, kepada Nabi pinilih, kepada manusia yang paling utama, yang kelahiran kehadiran telah menjadi rahmat bagi seluruh alam raya ini, baik alam insani kita manusia, alam hewani seluruh binatang-binatang, alam nebati seluruh pohon-pohonan, mendapat rahmat dengan terlahirnya manusia teragung ini, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Manglayang TV yang dimuliakan Allah. Kali ini saya akan membawakan judulnya Syukur Binikmah. Dengan pilar-pilar minimal 5 pilar yang saya bikin. Coba misalnya sekarang pilar pertama kita seperti pilar pertanyaan semua. Yang pertama, apa itu syukur? Kenapa harus bersyukur? Apa saja yang harus disyukuri? Apa untungnya kalau bersyukur? Ruginya kalau tidak bersyukur? Yang terakhir, bagaimana caranya bersyukur sesuai dengan tuntunan syariah? Apa itu syukur? Syukur itu pengakuan diri kita, hati kita, perasaan kita bahwa sesungguhnya apa yang kita miliki itu sepenuhnya milik Allah. Kita hanya hak guna saja. Nyatanya kalau Allah menghendaki sesuatu dalam diri kita, kita tidak mampu menolaknya. Berarti ada hak paten, hak kuasa yang paling mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa harus bersyukur? Nah, ayat yang tadi saya bacakan, la in syakaratum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika kamu bersyukur pada Allah, niscaya akan ditambah. Jika kamu kufur pada Allah, inna adzabi lasadid. Azabku sangat pedih. Atau bahasa lainnya, nikmat akan berubah menjadi azab ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah itu. Yang selanjutnya adalah kenapa harus bersyukur? Yang tadi jawabannya. Yang selanjutnya adalah apa saja harus kita syukuri. Minimal 5 nikmat besar. Yang pertama adalah nikmat iman Islam. Nikmat iman Islam, nikmat tertinggi. Karena kita menjadi bernilai di hadapan Allah kelak itu karena iman Islamnya. Ya, jadi apa itu syukur? Kenapa harus bersyukur? Apa saja harus disyukuri? Apa saja yang disyukuri? Bagaimana caranya bersyukur? Dan tentunya juga apa untungnya bersyukur dan ruginya tidak bersyukur. Yang ketiga tadi, nikmat apa saja yang harus disyukuri? Yang pertama ada nikmat iman Islam. Sering saya mengumpamakan nikmat iman Islam itu, iman itu seperti angka pertama. Kalau kita diumpamakan ke angka itu, angka pertama, lalu di ayat yang tadi saya bacakan, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar. Kata ayat ini merugi kita kalau waktu kalau kita tidak memanfaatkan, tidak merugi kalau kita bisa melaksanakan atau memanfaatkan 5 hal tadi. Yang pertama, amanu, beriman kepada Allah, wa amilus solihah, beramal soleh. Yang ketiga adalah tawasaw bil haq, saling menasihati. Yang terakhir adalah bersabar. Jadi tidak merugi kalau kita melaksanakan 4 tadi.
Tapi kalau tidak melaksanakan 4 tadi, maka sia-sia, waktu itu akan merugi. Gitu kan. Nah, saya analogikan tadi angka 1. Kalau iman itu angka 1. Gitu ya. Kalau misalnya wa amilu solihah itu angka berikutnya. Ketika misalnya kita sudah punya angka 1, lalu angka berikutnya misalnya umpamakan di analogi 0, berarti punya nilai 10. Kan gitu. Kalau misalnya hari ini jenis ibadah saya itu ada 5, berarti angka 1 ditambah dengan 5 nol di belakangnya. Kalau jenis ibadahnya misalnya hari ini sholat, saya zikir, hari ini saya membantu tausiah, yang selanjutnya saya bersodako. Kalau 5 jenis saya lakukan ibadah hari ini, plus karena iman, maka nilainya jadi 1 ditambah 5 nol. Kalau jenis ibadahnya 6, berarti 1 juta angkanya. Kalau misalnya hari ini saya ibadahnya 9 jenis, berarti 1 ditambah dengan 9 nol, berarti 1 miliar. Tapi kalau dihapus angka 1-nya, maka di belakangnya menjadi 000. Berarti tidak nilai apapun. Jadi ibadah, kalau kita melakukan apapun, langkah-langkah apapun, kalau bukan karena iman, bukan karena Allah, nilainya 0. Bahwa bagaimana caranya bersyukur sesuai dengan tuntunan syariah. Bersyukur dengan tuntunan syariah itu ada tiga langkah. Yang pertama dalam hati, mengakui bahwa semua yang ada di dunia ini, semua yang kita miliki ciptaan Allah, dan pemberian Allah, anugerah Allah. Yang pertama adalah. Yang kedua, lisankan ucapan la ilaha atau bahasa syukur yang lainnya. Yang ketiga, bersyukur yang paling bagus itu bagaimana supaya apa yang kita miliki itu, yang kita dapat itu orang lain ikut merasakannya. Misalnya kita dapat rezeki dari mana, sekian banyak berbagi pada orang lain. Nah, itu syukur yang paling hakiki. Nah, jadi dari paparan ini, dari materi ini, marilah kita ambil itibarnya, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersyukur. Karena kalau tidak bersyukur seperti 2 kasus tadi. Yang tiba-tiba menjadi hilang lagi rezekinya. Gitu kan? Tapi kalau kita bersyukur kepada Allah, niscaya seperti kasusnya si buta. Jadi artinya penyakitnya sembuh, dan akhirnya juga dia berlanjut, bahkan melimpah ruah itu kekayaannya. Itu mungkin dari saya, dan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya sendiri yang menyampaikan, juga mudah-mudahan buat Mang Layar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.